Dari Asia Tenggara, tim nasional Indonesia bukanlah yang pertama kali lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya ada Thailand kualifikasi Piala Dunia 2018 di mana hasilnya adalah 10 kali bertanding, 2 kali seri, 8 kali kalah, 2 poin didapatkan dan berada di dasar klasemen. Kemudian 2022 Vietnam mewakili Asia Tenggara untuk bisa berkiprah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya adalah 10 kali bertanding, 1 kali menang, 1 kali seri, 8 kali kalah, 4 poin didapatkan dan berada di dasar klasemen. Pertanyaannya, apakah tim nasional Indonesia juga akan mempunyai nasib yang sama dengan rekan sejawat Asia Tenggara? Atau tim nasional Indonesia bisa berbuat lebih banyak pada round ketiga ini? Bahkan mimpi itu bisa terjaga untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026? Sebuah pertanyaan yang menarik, dan kalau ditanya apakah tim nasional Indonesia akan berada di dasar klasemen, saya katakan tidak. Potensi itu sangat kecil. Kalau ditanya apakah bisa berbuat banyak di round ketiga nanti? Yes, jawabannya. Apakah di round ketiga nanti tim nasional Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia? Saya katakan agak berat. Dari mana kita bisa melihat itu semuanya? Saya melihat dua pendekatan dari tata kelola yang dilakukan PSSI. Utamanya adalah ya sang pemimpin ketua umum PSSI Erick Thohir, karena beliau manajerialnya sangat hebat. Jadi saya coba membedahnya dengan menggunakan dua pendekatan yang berkaitan dengan manajemen. Satu berkaitan dengan marketing, ya. Artinya tim nasional Indonesia adalah sebuah produk, sebuah brand yang harus dikelola. Kalau pengelolanya bagus, maka aliran keuangan itu nanti akan muncul. Ya. Yang kedua, semua yang mendekat, semua atau siapapun yang mendekat ke tim nasional Indonesia akan mendapatkan benefit. Baik itu kesejahteraan, kebahagiaan, kebersamaan, dan sebagainya. Kacamata finansial. Jadi saya akan melakukan dua pendekatan ini, pendekatan marketing, pendekatan finansial, dan ujungnya adalah output. Outputnya adalah prestasi. Kita bedah dulu dari kacamata marketing tim nasional Indonesia sebagai sebuah brand. Sebagai sebuah brand, tim nasional Indonesia jelas sudah kuat, sudah mengakar, sudah mendarah daging di benak masyarakat tim nasional Indonesia. Bisa tahu dari mana? Ya, tim nasional Indonesia itu bisa sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan jangankan juara, kalah pun ditonton. Lawan siapapun ditonton. Dan ya sebagai salah satu contohnya, saya dari kecil itu menonton tim nasional Indonesia. Mau itu persahabatan, mau lawan berat, lawan ringan, mau itu Piala AFF, Piala Tiger, Piala yang sekarang ASEAN Cup, SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, dan seterusnya. Ya, artinya sebagai sebuah brand, tim nasional Indonesia sangat kuat. Tinggal PR PSSI adalah bagaimana mengkomersialisasikan brand yang sudah kuat ini ke publik, ke seluruh Indonesia, ke Asia Tenggara, ke Asia, bahkan nanti ke dunia. Brand, ya. Jika itu mampu dilakukan, maka akan ada benefit-benefit yang bisa didapatkan, baik PSSI, baik tim nasional Indonesia, baik para pemain tim nasional Indonesia, dan tentu saja penonton happy. Iya. Nah, ini yang bisa dimunculkan. Maka tidak heran jika hari ini kalau bicara tim nasional Indonesia tidak hanya bicara di 90 menit,
saat bertanding, dan itu yaitu faktor utama yang harus diperjuangkan PSSI dan semua stakeholder tim nasional Indonesia, bahwa tim nasional Indonesia harus berprestasi. Prestasinya harus beranjak lambat laun naik gitu. Dan tim nasional Indonesia memulai dari sangat bawah, 175 ranking FIFA. Artinya jika bisa sampai 100 saja, ini sebuah prestasi. Coba bayangkan Pak Erick Thohir memulai tim nasional Indonesia saat berada di ranking 50. Itu mau menaikkan ke 40, susahnya minta ampun. Tapi berhubung tim nasional Indonesia saat ditangani Sintayong sempat berada di ranking 175, mau menaikkan ke 100, ya meskipun tidak mudah ya, akan tetapi potensinya akan jauh lebih bisa dilakukan. Karena berada pada level titik rendah itu. Kita lanjut ke aspek brand ya. Nah, dengan prestasi tim nasional Indonesia yang lambat laun akan lebih baik ya, meskipun juga tidak harus selalu menang ya. Karena ya Sintayong bukan dewa, Erick Thohir bukan malaikat yang bisa bim salah bim menang terus kan, enggak gitu. Tapi grafiknya harus naik ya. Ada menangnya, ada drama serinya, ada drama kalahnya, enggak apa-apa. Tapi harus banyak menangnya agar prestasi itu bisa meningkat. Itu. Nah, dari situ faktor pendukungnya bisa dijual. Taruhlah logo tim nasional Indonesia, taruhlah jersey, taruhlah ya banyak sekali yang berkaitan dengan produk-produk olahraga, tiket penonton. Ya secara kasat mata dua pertandingan kemarin itu ya, saat lawan Irak dan saat lawan Filipina, bisa jadi 150 sampai 200 miliar PSSI dapat itu. Di luar dari pengeluaran ya. Ini kan kita berbicara berkaitan dengan pendapatan. Itu mungkin saja didapatkan, belum lagi dari merchandise yang lain-lain, belum lagi berkaitan dengan hak siar, belum lagi. Dan berbicara hak siar ya, tim nasional Indonesia hari ini tidak hanya ditonton oleh TV nasional ya, dalam hal ini masyarakat Indonesia saja, tapi saya yakin TV dunia pun, Asia, terutama platform TV olahraga itu juga ikut menyiarkan tim nasional Indonesia, karena memang satu baru boom ya, exposure-nya baru tinggi, terus kemudian banyak orang penasaran dan permainannya juga sudah semakin membaik, dan ini menjadi daya tarik sendiri. Brand inilah yang harus dikelola. Nah, apa yang bisa saya tadi bilang bahwa semua pihak yang mendekat kepada tim nasional Indonesia akan diuntungkan kalau brand ini bisa dikelola dengan perjalanan prestasi. Ya, misalkan air minum ya. Produk air minum mensponsori tim nasional Indonesia. Di semua akun media sosial tim nasional Indonesia itu air minum diminum oleh para pemain, ditonton oleh semua masyarakat Indonesia di media sosial, exposure-nya tinggi, ya, viewernya sangat tinggi, like-nya sangat tinggi, komentarnya sangat banyak. Apa yang terjadi? Meskipun produk air minum itu membayar mahal ke tim nasional Indonesia, air minum itu diuntungkan karena yang menonton banyak, sehingga tanpa disadari bahwa kalau kita membeli ke Alfamart atau ke toko sebelah, ya yang dibeli air minum yang diminum pemain timnas. Ya, belum lagi sepatu atau produk fashion lainnya. Atau belum lama ini Ragnar Oratmangun berbicara tentang BSI, karena memang Ragnar Oratmangun beragama Muslim misalkan. Nah, hal-hal ini yang saat ini saya melihat dikelola oleh tim nasional Indonesia atau dikelola oleh PSSI melalui PT GSI. Dan dengan demikian maka revenue-nya akan meningkat, pendapatan ini akan meningkat. Pendapatan meningkat dan siapapun yang mendekat ke tim nasional Indonesia akan diuntungkan. Termasuk
para pemain keturunan yang belum bersedia bergabung dengan tim nasional Indonesia. Kita sudah punya bukti beberapa pemain yang berada di level tim nasional Indonesia, market value-nya naik. Belum lama ini Jay Itzes, meskipun ya salah satu faktornya tetap ikut membawa Venezia ke Serie A, tapi saya melihat ada faktor tim nasional Indonesia di benak Jay Itzes sehingga market value-nya menjadi 43 miliar dari sekitar berapa ya? Ya 26 miliar. Terus kemudian kita bisa melihat Justin Hubner menjadi sekitar 6 miliar. Terus kemudian Ivar Jenner pun sama meningkat market value-nya. Nathan itu pun meningkat. Rizky Ridho, Marcelino, ya semua meningkat, terutama pemain-pemain yang masih dalam usia produktif. Jadi siapapun yang mendekat ke tim nasional Indonesia diuntungkan dengan berjalannya adanya prestasi tim nasional Indonesia. Dan dari situ brand ini dapat poinnya. Pendapatan didapatkan oleh PSSI untuk ya operasional, jelas operasional. Nanti dari sisi keuangan kita akan coba bahas di part kedua. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah akan ada pemain keturunan baru yang bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat untuk bisa bermain di round ketiga? Saya akan jawab, sangat bisa, sangat mungkin, dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kalau ditanya siapa pemainnya, saya tidak bisa jawab karena itu ranahnya PSSI dan saya tidak punya ruang atau akses ke sana. Tapi kalau dijawab bisa, sangat bisa dengan berdasarkan brand ini. Karena konsep yang tadi, semua yang mendekat ke tim nasional Indonesia itu diuntungkan. Itu bahasa mudahnya di situ. Jadi ya kalau tadi kan saya melihat dari sisi pemain tuh, ya. Maka misalkan Ole Romeni datang menjadi WNI, terus kemudian permainannya bagus, market value-nya akan meningkat, followernya akan naik. Kita bisa melihat follower para pemain keturunan yang sudah menjadi WNI, Bim Salabim itu, dari yang belasan ribu menjadi jutaan. Iya. Itu exposure, itu keuntungan, itu benefit dari para pemain. Ya, Miss Hilger taruhlah, sekarang ratusan ribu lah follower Instagramnya. Tapi ketika Miss Hilger mau menjadi WNI dan bisa berseragam tim nasional Indonesia, saya yakin follower Instagramnya akan jutaan itu, diuntungkan. Apalagi ketika Miss Hilger bisa membawa tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia, harganya naik. Terutama ini yang saya sebutkan adalah para pemain yang masih produktif ya. Kalau kayak Papa Tom, misalkan Tom Haye ya, The Professor, usianya udah 29 tahun, ya minimal masih bisa bertahan dengan harganya lah. Atau misalkan naik-naik dikit ya boleh lah itu. Tapi kalau turun saya pikir tidak, selama permainannya masih konsisten. Itu. Jadi ini yang membuat kualitas tim nasional Indonesia akan lebih baik karena materi pemain Indonesia juga akan terus lebih baik. Di satu sisi, Sintayong akan lebih memudahkan, akan lebih dimudahkan dalam hal meracik strategi dan taktik. Dari sisi brand, ya, PT GSI juga akan semakin dimudahkan untuk bisa menjual apapun yang berkaitan dengan tim nasional Indonesia yang berpotensi mendapatkan uang. Gitu. Jadi saya pikir ini sebuah ekosistem yang dibangun Pak Erick Thohir ya. Kan ada yang bilang tuh, kalau bisa objektif lah menganalisis, melihat dia berargumen berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Ya memang nyatanya tim nasional Indonesia berprestasi, mau apa?